Hai, aku adalah Livani. Aku akan menceritakan tentang diriku. Awal cerita ini bermula 3 tahun yang lalu, ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas. Ya, 3 tahun lalu. Aku selalu mengisi hari-hariku dengan belajar bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarku. Dan aku melatih diri untuk beradaptasi dengan lawan jenis. Kebanyakan orang mengatakan fase ini adalah fase pacaran, ketika seseorang sangat spesial di hati kita. Seperti yang orang bilang, aku merasakan hal itu untuk pertama kalinya. Ada seorang pria yang duduk di pojok kiri paling belakang. Namanya adalah Rehan. Dia adalah sosok pria yang berbeda dari pria lain menurutku. Dia selalu terlihat perfect di kondisi apapun. Awal aku mengenalnya ketika 23 September 2021. Dia meminta tolong padaku untuk mengeprint foto yang akan digunakan untuk tugas seni budaya. Entah apa yang kurasakan, pahit, manis, asam, ataupun gurih, semua seolah menjadi satu. Aku menyukainya, namun aku takut mengungkapkan hal itu. Aku takut dia menjauh dan kami menjadi asing. Selang waktu, setahun pun berlalu. Aku masih menyukainya secara diam-diam. Kelas 11 tepatnya, banyak hal yang kurasakan. Cemburu, sakit hati, sedih, semua bercampur menjadi satu. Saat itu bukan hanya aku, tapi banyak sekali perempuan yang menurutku memang lebih cantik daripadaku, yang juga menyukainya. Singkat cerita, 4 Mei 2022, dia memposting sebuah story di mana isi storynya terlihat jelas olehku, seorang wanita yang diposting olehnya, dan diberikan caption dengan tulisan Arab yang artinya calon. Hari itu seolah hari paling buruk yang aku rasakan. Aku merasa galau, aku menangis, aku bertanya pada diriku, mengapa aku menyukainya? Tapi aku juga tidak tahu mengapa aku menyukainya. Malam pun usai, pagi hari pun tiba. Aku datang cukup pagi ke sekolah. Entah mengapa, sedihku, galau yang aku rasakan malam itu seolah menghilang karena aku mendapati kabar. Rupanya dia hanya berpacaran 1 hari dengan perempuan itu. 13 September 2022, aku merasa sangat salting dibuat olehnya. Karena malam itu, tepatnya jam 1:05, aku sedang begadang untuk mengerjakan tugasku. Tiba-tiba, dia mengechatku dan menyuruhku untuk tidur. Dia berkata bahwa aku adalah perempuan. Aku butuh banyak waktu untuk istirahat. Saat itu juga aku bertanya kepadanya, bukankah kau juga harus tidur? Dia mengatakan, aku laki-laki dan kamu perempuan. Perempuan itu butuh banyak waktu untuk istirahat. Jadi sekarang kamu tidur ya. Di situ aku merasakan sangat bahagia. Aku salting. Entah karena malam itu ataupun bukan, sejak saat itu kami sering bercanda bersama. Dan tentunya hal itu membuatku sangat senang. Pertama kalinya dia belajar bermain gitar, dia mengirimkannya kepadaku. Aku sangat senang dengan hal itu. 2022 pun berlalu. Sekarang, 2023 tepatnya, kami sudah memasuki kelas 12. Aku sering menangis karenanya. Aku sering merasa insecure. Aku tahu selama ini dia tahu jika aku menyukainya. Tapi dia hanya diam dan tidak melakukan tindakan apapun. Aku tahu hal itu karena bukan aku yang dia mau. Ini adalah kisah pertama asmaraku yang sangat amat pahit. Aku juga pernah menyakiti diriku hanya karena aku sedih memikirkan mengapa dia tidak suka padaku. Untungnya, tidak semua kesedihan itu kupendam sendiri. Aku bercerita kepada temanku yang bernama Sabrina, yang selalu mendukung setiap langkahku. Sabrina selalu memberikanku saran dan masukan agar aku tidak merasakan sakit hati. Aku juga punya teman bernama Melinda. Dia sudah muak dengan semua ceritaku tentang Rehan. Dia mengatakan, jauhi Rehan, dia tidak baik untukmu. Dia membuatmu menangis, dia juga membuatmu sakit hati. Come on baby, move on sayang. Tapi tidak semudah itu bagiku untuk move on. Karena aku sudah sering kali mencobanya, namun hal itu selalu gagal. Ditambah lagi, dia juga pernah menceritakan aku kepada ibunya. Dan ibunya menganggap itu dengan baik. Aku tahu ini dari adik sepupunya yang merupakan salah satu sahabatku. Namanya adalah Cinta. Cinta mengatakan bahwa aku adalah perempuan pertama yang Rehan ceritakan ke ibunya. Bukan hanya itu,
Aku juga perempuan pertama yang berani ia ajak ke rumah. Aku juga perempuan pertama yang dibonceng olehnya. Tingkahnya yang membuatku linglung. Terkadang dia sangat perhatian denganku. Kadang dia juga seolah memperlakukan aku beda dari yang lain. Dia seolah meratukanku. Akhir cerita, aku akan bertahan dan terus mengagumi serta menyukainya. Walaupun, ya, aku tahu tidak ada kesempatan untuk aku bisa bersamanya. Mulai dari keyakinan kami yang berbeda, aku akan berusaha merelakannya jika memang bukan aku yang dia mau. Dan aku akan mengikhlaskan jika memang dia punya wanita yang dianggap spesial olehnya. Yaps, aku tahu ini gak mudah. But even though it's difficult, I will keep trying. Aku harus coba untuk lawan rasa suka aku ke dia.